Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mendapat sebuah kehormatan untuk duduk bersama para pengurus Dana Mustadhafin. Ya, kita ingin sama-sama mendengar dari para pendiri sekaligus pengurus dari Dana Mustadhafin, apa itu Dana Mustadhafin, apa aktivitasnya, dan lain sebagainya. Ya, telah hadir bersama saya di studio Ustaz Ahmad Hidayat. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Abdullah. Baik, sahlan. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya, dan Said Novel Ali. Alhamdulillah, syukurlah. Ya, alhamdulillah ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya duduk sama para ustadz dan para pengurus. Mungkin pertama saya ingin bertanya ke Said Novel. Banyak orang sudah mendengar tentang Dana Mustadhafin. Orang malah menyebutnya dengan DM. Ya, DM. Cuma juga mungkin sebagian besar orang belum mengenal atau belum betul-betul mengenal, cuma pernah mendengar. Tapi apa sih Dana Mustadhafin itu? Sejak kapan Dana Mustadhafin didirikan? Tujuan didirikan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin pada kesempatan kali ini kita ingin antum dan Ustaz Ahmad, Ustaz Abdullah memberikan penjelasan supaya masyarakat bisa mengenal dan lebih mencintai. Tujuan kita adalah ketika sudah mengenal, mereka akan mencintai Dana Mustadhafin. Silakan, Said. Ya, Yayasan Dana Mustadhafin adalah sebuah lembaga filantropis. Jadi kita dirikan Yayasan Dana Mustadhafin itu bertujuan hanya satu, yaitu khidmat kepada masyarakat, khidmat kepada umat. Dana Mustadhafin dari namanya saja adalah dana dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang kurang mampu. Jadi kita ini berusaha untuk membantu, ya, membantu pemerintah dalam hal mengentaskan kemiskinan, dalam hal keberpihakan, ya, terhadap kelompok umat yang lemah, ya, dengan cara membantu misalnya dana pendidikan, membantu dana-dana sosial yang lainnya seperti pemulasaran ataupun juga aktivitas fogging, aktivitas yang lainnya. Dan juga yang paling penting juga seringkali kelompok-kelompok yang kurang mampu ini kesulitan ketika ingin berobat, ya. Akses medis, akses kesehatan ini juga kita support, kita bantu. Jadi Yayasan Dana Mustadhafin benar-benar kita itu didirikan di tahun 2008, ya, waktu itu. Tahun 2008 kita semuanya itu sepakat bahwa kita ingin bahwa umat Islam ke depan khususnya maupun masyarakat Indonesia secara umumnya adalah selangkah demi selangkah itu maju ke depan, terutama dari sisi pendidikan yang kita betul-betul garis bawahi. Mungkin itu pokoknya, ya. Ya, jadi artinya Dana Mustadhafin ini didirikan dari sejak tahun 2008. Betul. Dan tujuan utama dari didirikan Yayasan Dana Mustadhafin ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Betul. Membantu, ya, ini adalah sebenarnya tugas pemerintah. Ya. Tapi yayasan ini ikut mensupport pemerintah. Ya. Dan tadi yang seperti antum garis bawahi bahwa Dana Mustadhafin ini ingin betul-betul membantu dari sisi pendidikan. Ya. Ya, itu mungkin salah satu aktivitas dari Dana Mustadhafin. Ya, kan kita dengarkan Dana Mustadhafin banyak aktivitasnya. Betul. Ya, mungkin Ustaz Ahmad Hidayat mungkin bisa lebih menjelaskan apa saja sih aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Dana Mustadhafin ini. Nah, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Said Novel sudah menjelaskan dengan baik dan tentu saja sejak awal ada niat yang begitu
kuat dari para pendiri bahwa kita ingin menciptakan semacam model pemberdayaan dengan masyarakat mustadafin ini. Dan di negara kita begitu banyak. Model pemberdayaan yang paling utama di dalam kegiatan kita di DM ini adalah pendidikan. Sering orang memahami bahwa ketika ada kebutuhan yang bersifat domestik, urusan makan, urusan kesehatan, orang menganggap bahwa itu akan selesai dengan memberikan makanan. Kita melihat di DM bahwa pendidikan itu adalah model utama dan pertama untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memberdayakan masyarakat miskin. Jadi tidak mengajarkan orang untuk bergantung. Ya, tidak mengajarkan orang untuk bergantung. Model inilah yang kemudian turun dalam berbagai macam bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dana Mustadafin. Sebutlah misalnya kita mengadakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Di sana misalnya selain kita coba memberikan pendidikan tentang nilai-nilai moral keagamaan yang diajarkan oleh nilai-nilai budaya bangsa kita, agama diantaranya, kita misalnya membantu mendirikan musalla. Kita tahu bahwa simpul-simpul kegiatan masyarakat sebetulnya ada di musalla. Di situ menjadi pusat kegiatan dan sentra seluruh hal. Bersama dengan musalla itu kita lengkapi dengan rumah yang mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan secara ekonomi dan keterampilan. Ada rumah kreatif yang kita buatkan. Rumah kreatif ini juga diikuti dengan kegiatan pendidikan untuk anak-anak yang prasekolah. Dan bersama dengan itu juga orang tempatan kita mulai berikan pelatihan agar dia bisa melakukan pembinaan yang sama kepada lingkungannya sendiri. Kemudian ada kegiatan yang kemudian langsung berhubungan dengan masyarakat, menciptakan lingkungan yang bersih. Mungkin pelatihan itu pelatihan seperti apa itu? Ya, misalnya pelatihan keterampilan menjahit. Untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu. Belakangan kita bekerja sama dengan pemerintah. Di Jakarta Selatan misalnya ada PPKD. Untuk meningkatkan keterampilan masyarakat di dalam berbagai hal yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi teman-teman kita di DM ini misalnya melakukan assessment atas kebutuhan masyarakat kecil dalam satu lingkungan tertentu. Lalu berdasarkan hasil itu kita coba lihat bahwa masyarakat ini memerlukan pola pembinaan seperti ini. Lalu kita adakanlah latihan, termasuk diantaranya rumah menjahit misalnya. Jadi bagaimana ibu-ibu itu bisa membangun jejaring kegiatan ekonomi dari bagaimana mereka memiliki keterampilan menjahit, memproduksi, lalu kemudian urusan-urusan kebutuhan sekolah anak. Ya, ini bisa membantu suaminya. Membantu suaminya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu di samping kita juga berbagi untuk keperluan-keperluan dasar di rumah tangga. Sembako misalnya. Kita bagikan sembako. Kita juga memberikan misalnya bantuan pelayanan kesehatan dengan mengadakan pengobatan-pengobatan gratis di tengah masyarakat. Dan kita melihat bahwa masyarakat betul-betul membutuhkan hal-hal yang begitu dekat dan ada di sekitar mereka. Mereka butuh sehat. Mereka butuh lingkungan yang bersih. Mereka butuh pelayanan obat-obatan yang bersifat langsung mereka dapatkan. Itu mungkin seperti yang saya lihat ketika mau masuk ke kantor Dana Mustadafin ini ada mobil ambulan. Nah, itu ada terus ada mobil sehat. Apa itu bedanya Ustaz antara mobil ambulan dan mobil sehat? Jadi alhamdulillah kita punya mobil itu, mobil ambulans untuk melayani orang-orang yang meninggal dunia. Sekarang ini misalnya ada banyak masyarakat kita yang tidak cukup bisa menjangkau membayar angkutan ambulans bagi keluarga mereka yang meninggal dunia. Dan kita menyiapkan itu secara gratis. Jadi Dana Mustadafin ini semuanya free? Free mulai dari mengurusi jenazah mereka, pemulasaraan, memandikan, mensalatkan, mencarikan kuburan, memakamkan, dan semuanya free. Begitu juga kita punya ambulans untuk layanan kesehatan. Ada banyak orang yang membutuhkan pelayanan yang bersifat cepat. Keluarganya sakit di rumah, tidak terjangkau, mereka tidak punya kendaraan, mengakses kendaraan juga kesulitan, kita 24 jam untuk melayani orang yang memerlukan cepat berangkat
ke rumah sakit, dijemput dari rumah sakit ke rumah mereka, dan semuanya free. Masya Allah. Semuanya. Ya, ya ini sebuah lembaga yang luar biasa, ya. Dan seharusnya ini masyarakat juga banyak mengenal, sehingga masyarakat bisa ikut mensupport. Support artinya tidak harus dalam bentuk materi, tapi juga support dalam bentuk informasi. Sekarang banyak orang yang tidak paham, bahwa tidak kenal, tidak tahu, tidak sampai informasi kepada mereka bahwa ternyata Dana Mustadafin itu punya mobil sehat dan mobil ambulans yang membantu orang yang sakit, menjemput dan mengantarkan. Orang yang meninggal juga dari A sampai Z dibantu. Dan ini semuanya gratis, luar biasa. Ustadz Abdul Labik, ketika tadi saya Novel cerita dan Ustadz Ahmad Hidayat cerita tentang pendidikan, kira-kira apa saja sih bantuan-bantuan yang diberikan oleh Dana Mustadafin ini khususnya dalam pendidikan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Islam yang kita pahami itu adalah Islam yang tidak melulu mengajarkan pada ritual-ritual keagamaan yang bersifat, orang menyebutnya dengan ubudiyah. Memang filosofi diturunkannya agama itu disebutkan pertama menjaga agama itu sendiri, hifdzuddin. Tapi jangan lupa level kedua adalah hifdzun nafs, yakni menjaga jiwa. Ini yang mungkin banyak orang tidak memahami, bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita punya empati, simpati kepada masyarakat sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita, khususnya pada level yang sangat-sangat urgen, yaitu tentang jiwa, nyawa. Maka dari itu, Yayasan Dana Mustadafin itu adalah memberikan pencerahan, penjelasan tentang agama, yang agama juga punya programnya untuk kemudian bisa mengentaskan kemiskinan, mengentaskan mereka yang boleh jadi tidak tahu akan kewajiban-kewajibannya, untuk kemudian bisa memahami akan kewajiban-kewajiban keagamaan. Salah satunya adalah kewajiban untuk di bidang finansial, yaitu membayar zakat, khumus, infak, sedekah, dan beberapa kewajiban lain yang ada di dalam agama. Maka dari itu, salah satu program Yayasan Dana Mustadafin dalam rangka memahamkan Islam yang utuh, Islam yang sempurna, yaitu tidak hanya hubungannya dengan Allah, tapi juga dengan masyarakat sekitar, dan juga kita punya kewajiban untuk menyelamatkan mereka yang sakit, kemudian mengurusi yang sudah meninggal, dan di antara itu adalah perlu bagaimana mereka memahami itu semua. Karena itu pendidikan adalah juga sesuatu yang sangat penting. Sosialisasi yang dilakukan oleh Yayasan Dana Mustadafin itu adalah selain sosialisasi tentang yayasan itu sendiri, adalah sosialisasi tentang apa seharusnya seorang muslim punya kontribusi, punya kewajiban untuk kemudian melaksanakan kewajibannya. Dan itu juga adalah menyentuh mereka yang punya aktivitas pengajaran, ya, pendidikan yang boleh jadi masih belum tersentuh oleh pemerintah, misalnya pada sekolah-sekolah swasta, sekolah agama, madin, ya, madrasah diniyah, yang kita anggap juga adalah bagian sangat penting dalam sebuah masyarakat, di mana generasi muda kita yang akan datang harus tumbuh menjadi generasi muda yang juga punya ilmu agama, punya akhlak, ya, dan itu ada di tengah-tengah masyarakat dalam kegiatan-kegiatan non formal biasanya, dan guru-gurunya biasanya tidak mendapatkan insentif yang semestinya, karena kebanyakan juga di masyarakat yang katakan lemah secara ekonomi, mustadafin seperti bahasa kita dalam penamaan yayasan ini. Dan beda dengan mereka yang sudah berada, boleh jadi bisa mendatangkan ustadz ke rumahnya, bisa mendatangkan katakan bisa bimbel, ya, di rumahnya, tapi banyak di antara mereka yang belum bisa untuk itu. Maka dari itu Yayasan Dana Mustadafin membantu
para ustadz untuk kemudian mengajarkan di sekolah-sekolah non formal, baik itu namanya madrasah ataupun dengan nama-nama yang PPQ lain, mungkin PPQ, ya semacam itu. Dan kita punya katakan bantuan rutin yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, baik yang itu berjalan sepanjang tahun ataupun boleh jadi dalam waktu-waktu tertentu, misalnya bulan Ramadan, ya, pesantren Ramadan, pesantren kilat, ataupun beberapa ustadz yang mungkin punya kegiatan-kegiatan untuk menyampaikan, katakan melaksanakan tugasnya dalam menyampaikan syiar-syiar Islam, misalnya di berbagai tempat, yang boleh jadi butuh kepada transport, butuh kepada insentif yang tidak dikelola atau tidak mendapatkan dari tempat-tempat lain, maka Yayasan Darul Ustadz Afin juga bergerak di bidang itu. Mungkin kalau bisa saya sedikit tambahkan terkait masalah pendidikan. Intinya kita ini memahami dan mempercayai bahwa pendidikan itu adalah salah satu cara yang tercepat untuk memutus rantai kemiskinan. Nah, kondisi saat ini kita juga percaya bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang juga masih dalam tanda kutip di bawah garis kemiskinan atau yang kurang mampu. Nah, Dana Ustadz Afin hadir minimal menjawab persoalan-persoalan itu meskipun dalam skala yang lebih kecil. Ya. Kita ada dua bentuk model donasi pendidikan atau bantuan pendidikan. Yang pertama, bantuan-bantuan yang sifatnya formal. Jadi kita berikan beasiswa kepada adik-adik kita yang dari SD, kemudian SMP, SMA, bahkan adik-adik kita anak-anak kita yang di perguruan tinggi pun sebagian ada yang kita berikan support ya, berupa dana-dana pendidikan ini. Kemudian juga kita berikan bentuknya kepada lembaga-lembaga pendidikan itu. Baik lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya formal tadi, ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya seminggu sekali, ya weekend Islamic Sunday School, ya, semacam itu. Artinya lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya hanya support pendidikan diniyah di hari-hari libur, ya, di Sabtu Minggu. Dan juga kita selain pendidikan formal, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan tadi yang sempat disinggung oleh Ustadz Ahmad maupun Ustadz Lebik. Karena kita yakin bahwa dengan upgrading skill ini akan mendongkrak ya skill mereka, kompetensi mereka, sehingga mereka punya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan-pendapatan yang lebih ya. Tadi itu sudah disampaikan tentang bagaimana kita melakukan pelatihan tentang jahit-menjahit. Tapi juga kita melakukan berbagai macam pelatihan yang lebih kekinian. Misalnya digital marketing. Nah, sekarang ketika semuanya itu digital, online segala macam ya, DM bekerja sama tadi dengan pemerintah daerah setempat, kita selenggarakanlah pendidikan digital online. Bagaimana juga kita memiliki kemampuan lebih untuk melakukan Photoshop dan lain-lainnya. Nah, ini semuanya dilakukan DM dalam rangka bagaimana kita bisa berkiprah dari sisi mengupgrade kondisi masyarakat melalui sektor pendidikan. Kan itu. Ya, ya memang kan mungkin kalau pendidikan ini kita bisa lebih masyarakat kita mungkin tidak, kemiskinan mungkin tidak kita dapati. Ya mudah-mudahan DM terus bisa melanjutkan program-program pendidikan ini lebih luas dan bisa masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya lebih banyak. Saya juga pernah melihat ada aktivitas-aktivitas ketika terjadi bencana, musibah. Indonesia kita pada umumnya ada bencana yang sifatnya tahunan. Ya. Itu ketika banjir. Banjir, betul. Ya, atau gempa bumi. Ya, saya pernah lihat itu gambar-gambar Dana Ustadz Afin ketika gempa di Palu.
kemudian banjir di Jakarta. Nah, apakah memang ini sifatnya dia ketika ada bencana kemudian baru mengkolek dana, atau dia sifatnya memang rutin ketika ada orang yang ingin membantu atau ada orang yang ingin memerlukan bantuan, itu Dana Mustadafin siap untuk membantu. Ya, mungkin saya ingin jelaskan sedikit ya. Pertanyaannya sebelum masuk ke jawaban tentang sumber dana dari masalah bencana tadi adalah sebetulnya dari mana sih dana-dana yang masuk dari ke Dana Mustadafin itu untuk membiayai tadi berbagai macam program pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, ini sumber dana dari Dana Mustadafin itu berasal dari individu, ya, perorangan, ataupun dari perusahaan-perusahaan. Jadi yang dari individu bisa berupa kewajiban-kewajiban syar'i tadi sudah dijelaskan ya, dari zakat, infak, sedekah, dan lain-lainnya. Tapi dari yang perusahaan-perusahaan bisa berupa sifatnya itu CSR. Ya, jadi dana-dana yang dialokasikan oleh perusahaan dari sebagian keuntungannya untuk lingkungannya, untuk masyarakat, dan lain-lainnya. Nah, kerjasama Dana Mustadafin dengan berbagai pihak tadi, baik individu dan perusahaan-perusahaan lah, kita alokasikan semuanya untuk support berbagai macam program tadi, termasuk kebencanaan. Jadi program kebencanaan itu sumber dananya itu biasanya kita memang serius kolek itu ketika terjadi bencana, ya kan? Tadi berbagai bencana, bahkan itu di awal sekali bencana-bencana gempa bumi yang ada di daerah-daerah Garut, Tasik, dan lain-lainnya bertahun-tahun yang lalu, hingga kekinian bencana gempa bumi yang ada di Sukabumi ya, Cianjur, Sukabumi, dan lain-lainnya. Itu semua kita mencoba dalam startup ini hadir, ya kan, untuk memberikan baik itu sifatnya bantuan yang darurat maupun bantuan-bantuan yang lebih terstruktur. Bantuan darurat itu biasa misalnya seperti makanan, pakaian, dan lain-lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Ya, bisa juga bantuan-bantuan yang berikutnya yang lebih ke arah membantu sebagian untuk mendirikan bangunan kembali, merenovasi, dan lain-lainnya. Jadi dana-dana itu semuanya kita kolek dari masyarakat kita, dari perusahaan-perusahaan di sekeliling kita, ya, dari masyarakat kembali kepada masyarakat. Ya. Saya tambahkan sedikit ya. Banyak. Ini menarik. Justru saya ingin, artinya ketika mungkin antum menyampaikan Said Novel, ini kita artinya mungkin ada yang terlewat. Ya. Jadi supaya saya juga takut nanti terlewat. Ya, sebagaimana layaknya sebagai lembaga kemanusiaan, sosial kemanusiaan, konsep dasar kita dalam pemberdayaan itu sebetulnya mempertemukan dua pihak sebetulnya yang sama-sama diberdayakan. Menengah ke atas diberdayakan juga, diberdayakan secara spiritual dan sosial. Menengah ke bawah juga diberdayakan secara spiritual dan ekonomi. Jadi bertemunya di Dana Mustadafin. Jadi Dana Mustadafin sebagai jembatan, menjembatani dua kelompok ini. Dan susah loh, Ustaz, jembatan itu diinjak-injak dan dia tidak diingat jasanya. Sebagaimana layaknya pelayan itu ya, pelayan kemanusiaan, pelayan. Kita tidak melihat bahwa kedua belah pihak ini ada dikotomi. Mereka satu kesatuan yang tidak boleh terpisah. Dan untuk itu peran Dana Mustadafin betul-betul sangat vital di dalam rangka mempertemukan dua kelompok ini. Itu yang pertama. Yang kedua sekaitan dengan bencana tadi. Alhamdulillah Dana Mustadafin ini sejak berdiri 2008 langsung diikuti gempa. Pak Aceh pertama itu sebelum berdiri 2004. 2008 gempa pertama itu di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung, Pengalengan ke atas dan seterusnya. Itu sampai kita membangunkan rumah tahan gempa. Dan itu partisipasi masyarakat yang begitu luas. Betul. Sampai hari ini, rumah-rumah yang kita bangunkan itu masih digunakan oleh masyarakat. Dan terakhir kita ikut terlibat di dalam penanganan gempa ini ketika terjadi di Cianjur kemarin, sampai ke Palu, sampai ke NTB. Dan kadang-kadang posko kita itu hadir sampai 3-6 bulan
pasca gempa. Karena kebencanaan itu ada dua, masa darurat dan masa recovery. Di masa darurat memang yang dibutuhkan adalah hal yang bersifat instan. Ya. Butuh makanan, butuh macam-macam dan seterusnya. Tapi masa recovery ini ada dua. Selain terus kita support untuk kebutuhan-kebutuhan keseharian mereka, kita juga mulai membantu mereka untuk recovery mental mereka, psikis mereka, bahwa mereka tidak boleh tenggelam dalam bencana itu. Mereka punya harapan ke depan. Dan alhamdulillah, Dana Mustadafin hadir di setiap tempat itu selalu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Apresiasinya ada dua. Para donatur, orang-orang yang mau berpartisipasi itu tingkat kepercayaannya kepada Dana Mustadafin itu buktinya misalnya gini. Setiap kali ada bencana, yang sering bertanya itu adalah masyarakat. Kapan apakah DM buka posko di daerah bencana ini? Dan itu tentu saja kita berterima kasih, apresiasi kepada masyarakat atas kepercayaan yang memang secara periodik kita berikan laporan atas aktivitas relawan kita yang terlibat dengan posko-posko yang kita bangun untuk membantu masyarakat yang tertimpa. Laporan untuk ke donatur? Kepada donatur, laporan secara terbuka tentang keuangan yang kita terima dan penggunaannya, manfaatnya di masyarakat. Dan syukurnya bahwa rakyat Indonesia ini jiwa kemanusiaannya itu mungkin melebihi negara lain. Melebihi negara-negara lain, dan alhamdulillah DM di antara lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Ya, berarti ruang lingkup DM ini tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga meliputi seluruh Indonesia. Ya, mungkin ini banyak yang orang belum tahu. Ya, artinya bahwa Dana Mustadafin tidak membatasi ruang kerjanya, ruang bantuannya, ruang khidmahnya itu hanya di Jakarta dan sekitarnya, tapi itu juga keluar. Ya, supaya saya ingin lebih menggali lebih dalam tentang Dana Mustadafin. Ketika tadi antum menyampaikan bahwa trust, ini kan kepercayaan ini luar biasa mahal. Nah, ketika lembaga ini bisa dan berani untuk melaporkan apa yang mereka terima secara transparan, ini kan luar biasa. Nah, mungkin supaya tidak terlupakan, apakah lembaga ini setiap tahunnya membuat laporan tentang berapa dana yang mereka terima dan berapa dana yang mereka distribusikan? Tentunya dengan ini biasanya kan ada lembaga khusus yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat. Ya, jadi betul. Kepercayaan adalah modal utama dari lembaga ini. Ya. Dan kebetulan masyarakat di Indonesia memang lebih menyenangi sebuah lembaga daripada individu ya. Karena lembaga ini biasanya lebih transparan, ada sistematikanya, kemudian juga ada badan pengawasnya, kan gitu. Dan kita, Yayasan Dana Mustadafin ini diaudit itu setiap tahunnya oleh akuntan publik. Dan siapapun, baik itu para donatur maupun para pemerhati dari Yayasan Dana Mustadafin bisa datang kapanpun untuk melihat laporan keuangan itu. Ya, jadi sifatnya itu kita ada dua. Ada sifatnya laporan yang rutin tahunan, ada juga laporan yang sifatnya itu periodik. Misalnya kita saat ini dan mungkin banyak juga ya badan-badan lain bahkan di dunia ini untuk masalah bantuan Palestina misalnya. Nah, kita itu kita juga mendapatkan bantuan dari masyarakat Indonesia untuk disalurkan kepada Palestina, ya, saudara-saudara kita yang di Palestina. Nah, ini kita secara rutin kita berikan pelaporan berapa yang kita terima dan berapa yang kita salurkan. Ini salah satu contohnya. Jadi ada yang sifatnya rutin tahunan, ada sifatnya juga yang periodik terhadap seksi kebencanaan.
Biasanya gitu. Ya, kita kan sekarang nih di bulan Syaban. Ya. Biasanya ketika masyarakat Indonesia umumnya, ketika Ramadan itu mereka banyak berdonasi dan juga banyak yang menerima, artinya menunggu datangnya donasi. Ya. Nah, saya pernah melihat itu Dana Mustadafin ini membuat program, ada 1000 berkah, terus kemudian anak yatim, ada. Nah itu gimana Ustaz? Supaya artinya biar kita bisa tahu, karena kalau berbicara 1000 ini kan luar biasa susah dan biayanya juga tidak sedikit. Iya, jadi menurut saya memang banyak orang itu yang mungkin satu sisi ada yang tidak mengetahui memang tugasnya, maka dari itu Yayasan Darul Mustadafin memberikan pencerahan, tapi ada yang memang sudah tahu tugasnya untuk membantu, untuk mengeluarkan sebagian hartanya, tapi boleh jadi tidak tahu mau kemana dia akan salurkan. Boleh jadi dia perlu kepada trust yang cukup untuk kemudian menyalurkannya. Maka Yayasan Darul Mustadafin seperti yang tadi disampaikan, kita sudah berusaha bahwa kita mendapatkan trust daripada para pembayar itu yang memberikan donasi dengan berbagai cara, transparansi dan semacamnya. Maka di bulan Ramadan juga begitu, kita mempersiapkan diri bagi mereka yang akan melakukan tugas-tugasnya, memberikan infak, sedekah dan juga donasi-donasi yang lain dengan berbagai program yang program itu dipublish secara luas, dan bahkan kita punya kanal YouTube yang kemudian dari situlah orang bisa memahami bahwa apa yang dikumpulkan oleh Yayasan Darul Mustadafin dari dana itu betul-betul bermanfaat untuk kaum mustadafin, baik itu anak yatim, mereka yang katakan butuh kepada bantuan khususnya di bulan Ramadan yang memang boleh jadi kebutuhan meningkat di situ. Jadi ini salah satu yang memang diupayakan oleh kita pengurus, bagaimana program kita diketahui oleh banyak orang dan sehingga orang akan merasa puas dengan apa yang sudah mereka lakukan. Ya. Memang berarti Dana Mustadafin punya channel YouTube yang bisa diakses kapanpun. Dan itu apa aktivitas Dana Mustadafin bisa dilihat di channel ini. Mungkin ketika sekarang kan dunianya adalah dunia digital, di samping channel YouTube, apakah Dana Mustadafin punya donasi digital, terus mungkin untuk aktivitas-aktivitas lainnya, apakah punya media sosial yang lainnya, mungkin seperti Instagram, kemudian Facebook Instagram, ini, semuanya bentuk media sosial Dana Mustadafin hadir. Ya, tapi tadi itu bagi yang kesulitan untuk menyalurkan donasi-donasi lewat manual, bisa lewat digital tadi. Jadi sudah cukup fasilitasnya cukup komplit ya, cukup canggih lah kalau bahasa sekarang ini. Jadi bagi siapa yang ingin donasi bisa milih untuk kategorinya apakah tadi itu untuk menyantuni anak yatim ataukah untuk berbagai macam aktivitas sosial ya. Mereka silakan berdonasi mulai dari yang sekecil mungkin sampai besar, kita bisa diakses lewat donasi digital tadi. Ya, tadi memang betul. Kalau kita boleh tambahkan terkait masalah acara khusus di bulan Ramadan berkenaan dengan 1000 anak yatim, ya kan? Kita memang sengaja dan sangat secara sadar membuat menyantuni anak yatim, membuat gembira anak yatim, ya, membuat senyum anak yatim di bulan Ramadan ini, sebagaimana tuntunan dari kita punya Nabi Muhammad SAW, ya kan, bagaimana kita harus menyantuni anak yatim. Nah, ini kita mengajak seluruh para donatur untuk bersama-sama, ya kan, kita mengumpulkan 1000 anak yatim dan mustadafin tadi dalam satu tempat,
kemudian kita sama-sama berdoa, kita sama-sama membaca Al-Quran, kita sama-sama juga berbuka puasa, dan tak lupa kita juga memberikan santunan uang maupun santunan berupa alat-alat sekolah ataupun yang lainnya. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian Dana Mustadafin terhadap para anak-anak yatim, ya khususnya di bulan Ramadan, dan ini sudah menjadi agenda rutin yayasan ini selama bertahun-tahun. Ya, tentu 1.000 itu kemampuan kita saat ini ya. Betul. Tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari itu, mungkin 20, 30. Ya, Insya Allah. kan 1.000 itu memerlukan energi yang luar biasa. Artinya ini luar biasa. Ya. Ya, ketika kita berbicara tentang ini kan program-program yang sudah dijalankan. Ya, mungkin tambahin sedikit ya. Itu 1.000 itu kita jemput dari masing-masing panti-panti asuhannya. Jadi kita jemput dengan bis tadi, transportasi ya, bis, kemudian kita bawa ke tempat acara. Setelah selesai kita kembalikan lagi ke masing-masing panti asuhannya di seluruh wilayah Jabodetabek tadi. Jadi jemput bola dan hantarkan bola, kira-kira gitu ya. Saya kira memang Dana Mustadafin ini, seperti yang sudah disebutkan Sahabat Baik Said Novel, bahwa core kita itu adalah bagaimana seluruh kelompok masyarakat yang mustadafin, yang miskin, yatim piatu, betul-betul bisa kita berdayakan. Dan kegiatan 1.000 berkah dengan mengumpulkan anak yatim itu, selain dalam rangka untuk membangun harapan anak-anak yatim ini, juga di saat yang sama kita ingin mengatakan bahwa Dana Mustadafin ini ikut serta dengan negara ini dalam perhatiannya kepada anak-anak yatim, duafa, dan terlantar. Peran serta ini sangat penting untuk Dana Mustadafin tegaskan bahwa urusan anak yatim bukan saja karena ada perintah agama misalnya di satu sisi, tetapi memang ini adalah urusan kemanusiaan yang paling mendasar. Dan untuk konteks Indonesia, negara kita, itu diatur oleh undang-undang bahwa mereka harus mendapatkan perhatian lebih agar mereka bisa terberdayakan dan punya harapan hidup. Karena itu 1.000 itu di samping untuk mendapatkan keberkahan dari makna bulan suci Ramadan dengan 1.000 keberkahannya, 1.000 bulan itu ya, juga di saat yang sama bahwa 1.000 itu adalah event yang memungkinkan kita bisa kembangkan ke depan. Dan bahkan sebetulnya harapan kita, jika ini bisa di-cloning ke beberapa daerah di bulan Ramadan yang sama, kita ingin sebetulnya kegiatan ini juga diadakan di daerah-daerah lain, sehingga menjadi dan dikerjasamakan. Kita berharap bahwa tadi misalnya ada korporasi yang bisa terlibat di dalamnya, ada lembaga-lembaga LSM yang bisa terlibat di dalamnya, dan kegiatan penyerahan bantuan pada hari H di bulan Ramadan itu sebetulnya kita berharap tidak berhenti di situ. Karena ucapan nasihat agama sekaitan dengan mengusap kepala anak yatim misalnya, sebetulnya adalah membangun harapan. Dan membangun harapan itu dia harus bersifat berkelanjutan. Dana Mustadafin dengan seluruh rangkaian programnya yang sistematik dan simultan itu sebetulnya ingin menjadikan program ini sebagai cita-cita besar kita. Bahwa di sana ada kesempatan kita bersama dengan memang banyaknya anak-anak yatim kita yang belum mendapatkan kesempatan dalam rangka melihat masa depan mereka lebih baik. Motivator yang kita selalu hadirkan termasuk di antara pengurus misalnya, kita selalu mengatakan, tanya mereka siapa yang mau jadi polisi, siapa yang mau jenderal, siapa yang mau jadi menteri, siapa yang mau jadi presiden. Itu sebetulnya sekaitan dengan bagaimana mereka tahu dan sadar bahwa di depan sana ada peluang yang sama yang dimiliki oleh siapapun anak bangsa ini. Dan di situ peran yang sangat signifikan yang harus diambil oleh Dana Mustadafin. Alhamdulillah sudah sekian tahun sejak lembaga ini berdiri, kita terus mengadakannya setiap bulan suci Ramadan. Ya, Ustadz, jadi kalau kita tadi sudah sama-sama mendengar dan ketahui bahwa
begitu banyak program-program yang dilakukan oleh Dana Mustadafin ini. Nah, kalau memang ingin lebih mengetahui, lebih mengenal, kan tadi ada media di Dana Mustadafin, bisa langsung buka channel YouTube dan atau website dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita ingin juga tahu apa kira-kira program-program ke depan dan tantangannya. Iya, Dana Mustadafin ini tidak pernah merasa selesai sekaitan dengan pekerjaan kemanusiaan. Itu yang pertama. Dan itu berarti bahwa Dana Mustadafin ditantang untuk semakin memperkaya secara kreatif menjawab kebutuhan masyarakat duafa, masyarakat mustadafin. Tadi disebutkan bahwa diantaranya pendidikan. Bersama dengan pendidikan itu ada upaya untuk pengembangan keterampilan. Dan upaya pengembangan keterampilan itu harus diikuti dengan kegiatan kreatif yang bisa produktif secara ekonomi. Dan Mustadafin sekarang ini dalam 2 tahun terakhir, dan itu akan berlanjut, mudah-mudahan kita besarkan, di antaranya adalah insya Allah adalah bantuan usaha kecil, UMKM. Kita mulai mendorong itu, dan sekarang ini ada sekitar 30-an lebih dari masyarakat yang punya kira-kira harapan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang produktif untuk membantu kehidupan rumah tangga mereka. Dan alhamdulillah dari sekian yang kita bantu itu kira-kira 80% sementara ini sukses. Tentu ada tantangan diantaranya adalah bahwa bersama dengan bantuan yang kita berikan, kita juga dampingi mereka bagaimana mengelola kira-kira manajemen bisnis mereka lah. Mengelola keuangannya. Mengelola keuangannya, bagaimana dapat uangnya, dia harus simpan sebagian untuk kepentingan pengembangan dan membesarkan usahanya. Dan alhamdulillah lewat pendampingan itu, ada beberapa di antara mereka yang sekarang ini mulai membuka cabang usaha dan mengembangkan varian-varian kegiatan usahanya. Tentu saja itu satu hal yang sangat menantang kita lihat di Dana Mustadafin untuk kepentingan pemberdayaan. Dan saya kira di antara tantangan kedua yang saya ingin sebutkan bahwa merubah habit masyarakat duafa ini, masyarakat miskin ini, dari kebiasaan mereka yang cenderung misalnya agak malas, agak konsumtif dan seterusnya, mendisiplinkan mereka. Di samping juga mulai aktif terlibat di dalam upaya untuk menghidupkan kegiatan mereka. Kita selalu katakan kepada mereka bahwa di tangan Anda lah rumah tangga Anda, harapan hidup Anda, anak-anak Anda bisa menatap masa depan lebih baik. Tantangan ini tentu tidak sederhana, karena merubah habit menjadi agak malas, tidak produktif menjadi produktif itu satu pekerjaan yang cukup serius. Dan insya Allah dukungan masyarakat untuk partisipasi dalam urusan itu, DM akan komitmen untuk melahirkan rumah tangga duafa mustadafin yang insya Allah ke depan berdaya. Ya, tadi saya lihat Ustaz Abdullah Bik melihat itu apa kaleng Tifa, apa itu? Tifa itu apa Ustaz? Jadi saya dari tadi mau lihat, mau nanya ini Tifa ini apa? Kebetulan Ustaz Abdullah Bik noleh ke sana, jadi saya. Ya, jadi ini adalah salah satu program Yayasan Dana Mustadafin yang membantu mereka untuk menyalurkan sebagian daripada apa yang mereka miliki atas nama tabungan infak family di rumah masing-masing. Yayasan Dana Mustadafin membagikan kaleng infak ini ke rumah-rumah melalui mungkin majelis taklim atau boleh jadi beberapa sekolah yang dikenal oleh para pengurus, dan pengurus juga punya tim untuk itu. Dan ini membantu mereka untuk menyisihkan sebagian uangnya, uang kecilnya, uang recehnya, tentu juga uang besarnya. Dan juga kita mengenal di dalam agama bahwa ada anjuran untuk setiap hari mengeluarkan sedekah berapapun jumlahnya, juga pada hari-hari tertentu yang lebih afdol untuk mengeluarkan. Biasanya itu juga akan orang membantu dengan cara menyisihkan. Ditambah lagi bahwa orang mungkin mau melakukan perjalanan keluar kota, keluar negeri, itu bisa menyisihkan sebagian hartanya dengan niat semoga selamat dalam perjalanan. Maka Yayasan Dana Mustadafin
membantu mereka untuk menyelenggarakan atau memudahkan mereka memberikan sedekahnya, dikumpulin sendiri di rumah masing-masing, nanti ketika penuh bisa dihantar ke kantor atau bayi pun untuk dijemput atau cara lain yang bisa disepakati. Tentu setiap tahunnya kita berusaha untuk bertambah. Kita setiap tahun punya rapat kerja untuk menentukan berbagai pengembangan. Maka dari sisi kolek, dari sisi mengumpulkan dana juga kita berusaha untuk memperbesar, baik TIFA atau dana siswa, yang program dana siswa yang dimiliki oleh Yayasan Dana Mustadafin, begitu juga list para donatur yang membayar zakat atau pada kewajiban yang lainnya. Itu kita berusaha untuk memperbesar. Itu program kita yang selalu ada ke depan. Dan juga beberapa program untuk penyaluran. Katakan bahwa selama ini kita punya setiap tahun siswa-siswa yang mendapatkan beasiswa. Setiap tahun kita berusaha untuk menambah jumlahnya, lebih mencakup ke berbagai kota, di mana di situ kita mengenal ada katakan kaum Ustadz Afin yang butuh untuk dibantu, ya. Kita juga dalam rapat-rapat pertemuan kita sedang menyusun ke depan, walaupun belum tentu bisa dalam tahun ini, misalnya mendirikan klinik, ya, pengobatan, begitu juga program nikah massal bagi mereka yang mungkin tidak bisa untuk menyelenggarakan pesta pernikahan, maka bisa dikumpulkan mungkin beberapa mereka yang menginginkan untuk kemudian kita buat event bersama, walimah bersama untuk nikah massal. Begitu juga program-program yang insya Allah selalu dipikirkan itu sebagai program-program progres, ya, termasuk pada rumah yatim, ya, di samping misalnya rumah Quran yang dimiliki oleh katakan sebagian yayasan yang boleh jadi kerjasama sudah dengan Yayasan Dana Mustadafin. Memang kerja besar dan berat. Tentunya ini memerlukan energi, memerlukan pikiran, memerlukan semuanya. Nah, mungkin Syed Novel ingin menambahkan sekaligus ini sebagai closing dari ngobrol-ngobrol kita. Ya. Yayasan Mustadafin ini, para pengurus semuanya punya sebuah cita-cita bahwa ke depan kita berharap Yayasan Dana Mustadafin menjadi sebuah lembaga filantropi yang terdepan, maju, dan memenuhi cakupan di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai macam beragam program-programnya untuk berkhidmat kepada seluruh masyarakat. Dan sampai saat ini kita terus berupaya bagaimana mewujudkan hal itu segera bisa tercapai, ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan satu-satunya cara untuk mewujudkan itu semua adalah kita berharap dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya para donatur, itu bisa betul-betul mempercayakan kepada Dana Mustadafin ini dana-dana yang memang bisa disalurkan lewat Dana Mustadafin. Dan ketahuilah bahwa setiap rupiah yang disalurkan itu betul-betul sangat bermanfaat dan betul-betul sangat ditunggu oleh kelompok-kelompok yang memang memerlukannya. Itu saja. Terima kasih, Syed Novel. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama baik, untuk Ahmad Hidayat. Kita sudah sama-sama mendengar begitu luar biasanya Dana Mustadafin ini. Tidak hanya membantu ketika orang itu membutuhkan, tapi juga mereka turun langsung. Mereka ketika ada orang yang sakit, mereka jemput di rumahnya dan diantarkan ke rumah sakit. Ketika ada yang di rumah sakit, mereka jemput untuk datang ke rumahnya. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membantu. Dana Mustadafin memberikan peluang bagi kita semua untuk membantu. Dan
Dana Mustadafin ini adalah lembaga yang sudah mendapatkan trust dari masyarakat pada umumnya dan lembaga-lembaga pemerintah khususnya. Oleh karena itu, jangan sungkan-sungkan dan jangan malu-malu untuk membantu dan menyalurkan bantuannya ke Dana Mustadafin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.